Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Akhirnya Sintayong merilis 26 pemain yang akan dibawa di pertandingan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Listnya sudah ada ini. Akhirnya Mas Firzi, Martin Paes, FC Dallas. Ini terlihat nih. Itu apa panen engagement si Iya, Twitter FC Dallas ngerti banget dia. Pinter ya emang. Oh pinter emang. Belum dipanggil aja udah nge-tweet Udah, Indonesia. Iya kan? Udah ngetek-ngetek Indonesia terus lah kelas pokoknya. Bang, iya kan. Iya, Ya, tapi kalau ngelihat dari line up-nya ada 4 kiper walaupun ada Martin Paes ini cukup menarik masalahnya karena kita tahu Mahkota sepertinya sulit untuk menggantikan Martin Paes dan juga ada posisi dari Hernando Ari Sutariadi tapi masih memanggil Adi Satrio dan juga Nadio Argawinata. Ini gimana nih kompetisi di Ya di kiper. penjaga Ya gawang? gue ngobrol dengan kiper-kiper itu ya semua Nando, Adi Satrio dan waktu itu siapa satu lagi kiper lupa gue bukan Syahrul yang di Tristan. sini. Hah? Iya salah satu dah. Iya kayaknya Sahlul. Mereka selalu bilang bahwa kehadiran Martin ini emang sebagai motivasi buat mereka. Mereka ingin belajar karena jelas Martin main di MLS, main melawan Messi, bahkan salah satu video pertama dia yang kita tahu kan bagaimana dia nahan tendangan Messi itu tuh yang low down. Dan kalau lihat numbersnya emang Martin Paes memang kebobolan ada banyak ya 42 dari 26, tapi dia jumlah save-nya itu dia kedua terbanyak di MLS. Yep. Jadi secara save percentage juga dia di top 6, top 7 dari MLS. Jadi emang ini adalah kiper yang banyak diuji juga di liganya dan kiper-kiper yang lain udah nggak sabar katanya ketemu mereka berbicara dan emang ya ini bertukar ilmu lah dengan dia. Tapi emang datang di saat Hernando ya lagi posisinya nggak aman ya. Mungkin Betul, gara-gara kemarin dia juga melakukan blunder itu, tapi ya inilah life of a goalkeeper. Jadi emang harus siap dengan persaingan di bawah Mister. Yang menarik juga Nadeo dipanggil ya. Nadeo juga udah Nadeo kapan dipanggil. terakhir dia? Lupa gua. Sama gue juga udah lupa. Iya udah lupa. namanya dia lupa Tapi dia dipanggil. shot stopping kan dia bagus. Maksud gua dia Iya. masih salah satu kiper kita Kiper dengan terbaik. shot stopper terbaik. Mungkin kalau distribusi ada beberapa yang lebih jauh tapi lebih jago. Tapi kalau soal shot stopping sedikit yang bisa lebih jago dari Nadeo. Gua nambahin dikit soal posisi kiper. Kita kan di ronde kedua dari 6 game itu nyoba 3 kiper yang berbeda. Di pertandingan pembuka lawan Irak kita nyoba si Nadeo, pertandingan keempat lawan Vietnam kita nyoba si Adi Satrio, abis itu sisanya si Hernando. Jadi kalau soal posisi kiper, menurut gua dari 6 game kita masih nyoba 3 kiper tuh masih kurang ideal. Kalau kiper masih gonta-ganti karena gua mau kiper tuh posisi yang harus sudah firm, Steady. nyaman, steady, memberikan rasa aman dan Hernando sempat nawarin itu sebenarnya. Sampai akhirnya ada error dan 2 game terakhir menurut gua kurang maksimal dari dia dan menurut gua kedatangan Martin Paes bukan untuk soal singkir-singkiran tapi soal keep up gimana caranya kiper-kiper lain tuh juga step up gitu menurut Iya. gua sih kiper-kiper yang lainnya. Upgrade kemampuan diri Yap. juga. Dan even Nadeo juga di liga kan lagi main bagus nih sama Borneo. Lagi bagus banget malah sama Kelihatan Borneo banget. untuk ini. Nadeo tuh kayak De Gea sih sebenarnya. Tingginya kan Tingginya, postur kayak Kepa posturnya Iya, sebenarnya ya Visualnya. Nadio kayak gua nggak sih? Enggak pede banget ya nggak apa-apa sih. Ya, dong lah. Tapi ada nama yang tadinya nyaman sudah diposting sama klubnya, tapi malah menghilang. Sayuri Brother, Yakob dan juga Yance. Kemana ini Mas Diego? Ya ini sebenarnya tanda tanya ya. Dia kemana? Tapi secara resmi kan dikatakan bahwa dia cedera 4 pekan katanya dia harus menepi Yakob Sayuri. Padahal dia kan andalan dari STY banget nih. Setelah Salah satu Asnawi, motor malah di sisi iya, kanan. Setelah Asnawi dia yang biasanya main. Nah ini nggak tahu nih nanti STY akan seperti apa penggantinya ya kemungkinan besar Asnawi dan Sandy Walsh. Tapi kalau gue ngelihatnya karena kualitas lawan kita lebih bagus Saudi Arabia dan juga Australia, mungkin kita akan bermain sedikit lebih defensif dengan memainkan Asnawi sama Sandy Walsh yang atribut bertahannya lebih bagus. Oke. Bukan Calvin Verdong berarti ya yang bermain ya? Verdong di bagus kiri. sih, sebenarnya Verdong kiri, iya. Tapi Verdong juga bagus ketika dia main, nggak ada yang salah dengan penampilan dia. Sisi kiri kita juga kuat kok dengan Nathan dan Kelvin dan Arhan ya nanti kalau dia ngasih lempar-lemparan.
balance-nya bagus kalau gue lihat ya. Ini juga Ricky main, tapi Ricky sebenarnya ya masih disayangkan sih di timnas tuh dia belum kembali ke Iya, Ricky ke yang Ricky yang Piala dulu. AFF Piala AFF, 2020 wah, gitu. meledak Dia banget. got banget waktu itu ya. Mungkin ini adalah proses, dia bilang juga dia siap bersaing. Persaingan di tengah kan kuat banget nih ya. Iya. Mark Klok aja sekarang yang kemarin bawa Bandung juara udah nggak ada tempat gitu, dan kita juga pernah nanya ke dia ya perasaan dia gimana ya, pasti dia terpukul banget gitu dengan dia. Tapi emang ini keputusannya dari Coach Shin, dan emang kelihatan Shin lini tengah yang dia ingin benahi ya, terutama setelah laga lawan lawan Irak Lawan di Irak di Basra, Basra. ketika lini tengah kita kecolongan. Dan ya udah, menurut gue sih kalau udah Coach Shin udah punya pilihannya, dia hampir nggak mungkin ya balik lagi ke yang dulu-dulu gitu. Tidak ada namanya Jordi Amat, tidak ada nama Jordi dari- cedera ya. Jordi katanya. cedera. Dia bilangnya dia cedera sih. Elkan Bago juga tidak ada, tapi satu nama masuk yaitu Muhammad Ferrari. Gimana ngeliatnya nih dari Muhammad Ferrari? Wakil Performa di kapten Persija. Kapten Persija. Iya. Ya, Ferrari sekarang udah mulai menunjukkan kedewasaannya ya di Persija. Akan tetapi kita akan menyongsong kualifikasi Piala Dunia yang level permainannya lebih di atas dari Liga 1 lah kita bilang. Nah, ini tergantung gimana dia bisa menjawab tantangan ini. Apakah dia bisa menggantikan peran Elkan di situ atau enggak? Ya, tergantung Ferrari sendiri sih. Dan selain performa dia di liganya, mungkin juga performa dia ketika Piala Asia U23 cukup menarik perhatian sih menurut Yap. gue, bersama si Sinteyong. Dia tampil cukup konsisten setiap pertandingannya, dan juga terbantu juga dengan partnership dia bersama Rizky Ridho. Ternyata chemistry-nya oke banget ya, mereka tahu kapan harus saling bahu-membahu. Recovery-nya juga kedua pemain ini salah satu yang terbaik juga di Piala Asia U23 kemarin, dan menurut gue pemanggilan Ferrari udah sangat layak sih dia, karena udah bisa step up permainan dia sendiri, dan juga ini akan baik bagi semuanya. Bagi STY juga pelimpahan lini belakangnya makin tebal banget. Mungkin dulu-dulu kita kalau nggak ada Jordi Amat sedih ya rasanya kalau nggak ada Jordi Amat, tapi ternyata sekarang kita punya komposisi yang luar biasa, dan saingan di lini belakang akan makin bertambah menurut Ya sayang sih sebenarnya ya, Jordi kita tahu dia bisa lebih dari ini ya. Dalam beberapa pertandingan terakhir kan dia sempat kecolongan tuh. Ya mungkin dengan ada nggak adanya dia di ronde ini bisa jadi kesempatan untuk pemain-pemain lain ya step up, nunjukin bahwa sekarang giliran gue layak untuk tampil. Dan Ferrari dengan penampilan dia sih setuju juga, gue suka sih lihat dia main. Oke, tenang dan strong juga dalam challenge. Bisa sih. Tinggal komunikasi mereka gimana sama Martin aja. Nah, kalau dengan komunikasi dengan Martin aman, kita akan bisa punya lini belakang, karena ronde putaran ketiga ini bukan main-main ya. Ini dewa-dewanya yang di sini ya. Arab Saudi satu-satunya tim yang ngalahin Argentina di Piala Dunia kemarin. Goat-goatnya ada di sini. Jadi kalau memang akhirnya ya kita terpaksa harus kalah dengan mungkin skor yang rada besar, ya ekspektasi publik juga tolong disesuaikan. Ya, tolong betul, itu banget juga nih, karena jangan penting ngasih ekspektasi boleh, tapi jangan berlebihan kepada para pemain kita. Karena berdasarkan data juga cukup horor ya kalau dibandingkan ronde-ronde ketiga horor. nih. Iya. Thailand sama Vietnam kan pernah ikutan Jelas. juga di sini, dan mereka berdua salah satu yang jago juga di ASEAN. Belur masalahnya. Dasar klasemen dua-duanya Iya. itu dalam 2 edisi terakhir. Jadi gue setuju banget sama Mas Fizi. Gue nggak sabar nunggu Ferrari duel sama ini aja, Nestor Iran Kunda dari Australia, Duel lagi. striker Bayern. Aduh, tapi gede banget itu. Tapi masalahnya yang jadi gede sekarang adalah Iya. ini kedisiplinan STY yang coba diterapkan ternyata membongkar juga. Barusan dibongkar ada 10 pemain yang katanya masuk blacklist karena pernah melakukan kebohongan. Katanya ada yang ngomong kakek neneknya meninggal, tapi ternyata nggak lama kemudian kakek neneknya ada. Ini gimana pendapatnya nih? Ya memang ini seharusnya nggak terjadi ya di sepak bola level timnas. Itu adalah capaian tertinggi seorang pemain sepak bola. Harusnya justru memberikan contoh untuk pemain-pemain sepak bola lainnya di Indonesia. Ya nggak bisa disalahin juga kalau akhirnya STY mengambil langkah tersebut, karena ya betul attitude dan mentalitas adalah kunci nomor 1 dalam sepak bola, karena teknik, taktik, fisik semua bisa dipoles sama pelatih. Tapi kalau attitude sama mental nggak ada, sulit buat pemain itu berkembang mau sejago apapun. Ya, emang salah satu alasan dulu PSSI manggil menunjuk Shin kan emang perubahan mental ini ya. Perubahan mental bisa berasal dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar, terutama tepat waktu pun. Kan ada lagi rame juga di klipnya nih bagaimana Shin bilang 2 pemain yang telat 20 menit untuk tim meeting, padahal malamnya nanti berangkat mereka ke TC. Akhirnya 2 pemain itu nggak ikut
berangkat ke tim padahal udah di set agendanya gini. Jadi emang ini dia emang pelatih yang disipliner, tapi di satu sisi dia juga dekat dengan para pemainnya. Itu juga udah terlihat dari ketika waktunya dia di Korea Selatan, dan ya semoga ke depannya ya ini akan menularkan hal-hal baik seperti ini lagi, bahkan dari hal-hal kecil misalnya nggak ada handphone di tim meeting dan lain-lain, atau di tim dinner, hingga nanti berlanjut ke lapangan puncaknya. Ya, hal-hal kecil yang diperhatikan itu semoga bisa membawa dampak positif juga ya buat timnas senior. Namun dampak yang agak sedikit negatif kalau gue ngeliat ini jadi ada di timnas U20. Karena setelah ada euforia menghadapi Argentina, kita bisa mencetak sejarah Argentina 1, Indonesia 2. Tapi nyatanya hari ini Indonesia 0, Thailand 2. Ini agak sedikit miris sebenarnya. Terbawa euforia. Sebenarnya nggak miris sih, karena kalau kita lihat permainannya itu sebenarnya udah bagus ya. Jadi kita mencoba bangun sesuatu gitu. Kelihatan banget kita mencoba bangun sepak bola yang fit to fit lagi. Nggak lagi dikit-dikit nyari bola jauh ke sayap, jauh ke sayap. Ini aja all by itself itu adalah suatu hal. Kedua, kita banyak rotasi pemain. Sementara Thailand masang starter mereka karena mereka kan kalah ya pertandingan pertama. Kalah lumayan gede ya, gue lupa. 4-1 ya lawan Korea Selatan. Dan kita perlahan pemain-pemain juga kita turunin dari bench. Jadi sebenarnya, dan gol kedua kan kecolongan injury time ya. Jadi kalau lihat skornya 0-2 oke, tapi for much of that game itu adalah 0-1, di mana kita pada babak kedua lebih banyak dominasi bola, kita lebih banyak mencoba merombak pertahanan lawan, walaupun memang penetration itu yang belum kita dapatkan terutama di sepertiga akhir. Tapi secara konsep bermain gue lebih suka lihat tim kayak gini gitu, apalagi di turnamen ajang yang kayak gini. Nanti kalau begitu mereka main di kualifikasi Piala Asia U20 2025 baru mereka bisa mempraktekkan ini bagus, dan tanda-tandanya sih udah oke sih. Iya, dan juga di pertandingan tadi itu ya selain karena ada kontroversi bola kena ini dulu ya di alam wasit dulu akhirnya baru dapat harusnya kan kayak gitu drop ball ya harusnya peraturannya. Dan juga gol pertama itu berawal dari error juga, sebenarnya situasi aman tapi tiba-tiba error dan berubah jadi gol ya, sesuatu yang bisa dihindari semua sebenarnya golnya. Dan juga dari konsep permainan ya ada banyak positifnya juga. Donitri bisa mempertahankan konsistensi yang begitu luar biasa. Begitu turnamennya berganti tapi konsistensinya tetap berlanjut terus si Donitri ini. Dan juga dari segi permainan sendiri menurut gue suka juga ya, karena coach Indra Syafri ini gue selalu yakin kayak cocoknya itu emang coach turnamen begini nih dia emang jagonya gitu. Coach turnamen dia selalu punya cara untuk ngelakuin sesuatu, dan itu menurut gue cukup optimal untuk dilakukan. Untuk pertandingan tadi ya ada faktor bad luck-nya juga lah ketika berhadapan dengan Thailand, yang sebenarnya Thailand sendiri selain 2 gol tersebut nggak nyiptain apa-apa juga, nggak nyiptain peluang secara open play atau kecuali free kick yang awal babak kedua, tapi abis itu nggak ada lagi ya. Bener. Mereka nggak nyiptain apa-apa juga, jadi menurut gue ya tetap banyak positifnya, tinggal kita kurangin errornya aja yang seperti tadi kita lakukan. Dan jangan lupa hakikat dari sepak bola kelompok umur ini kan sebenarnya development, bukan kemenangan gitu. Jadi gimana caranya individu-individu yang ada di dalam tim ini bisa terus berkembang hingga nanti naik ke senior. Jangan sampai mereka bersinar sekarang akhirnya nggak ada yang muncul lagi di senior, kayak beberapa timnas kelompok umur kan ada yang seperti itu. Nah, tinggal gimana ketika ada bahan baku dasar yang udah bagus gini bisa dilengkapi dengan kompetisi liga usia dininya juga berjalan. Ya, yang penting terbentur ujungnya juga nanti terbentur. Kita juga nantikan bagaimana nantinya banyak nama dari timnas U20 ini bisa promosi ke timnas senior. Tapi kalau ngomongin timnas senior, kita prediksi dikit yuk. Lawan Arab Saudi, kira-kira gimana? Rizal dulu mungkin dibandingkan dengan Australia, gue lebih optimis yang Australia ya, karena untuk Arab Saudi ini waktu persiapan ya relatif yang nggak panjang-panjang banget. Coach juga punya kekhawatiran soal cuaca di sana, dan menurut gue ya ujian terberat dari 2 game ke depan ini ya lawan Arab Saudinya ini di tanggal 6 itu menurut gue. Iya, susah sih. Ya kalaupun harus kalahnya tipis sih. Jangan, yang penting kalau udah kebobolan 1 jangan sampai kebobolan lebih dari itu. Karena kita lihat ketika lawan Irak pun kita sebenarnya bisa imbang ya 1-1 ya pada 45 menit pertama, tapi habis itu dalam segmen-segmen penting babak kedua kendor akhirnya kebobolan 4 babak kedua. Ya jangan sampai kayak gitu. Kalau misalnya emang harus kebobolan coba usahain di bawah 2 gitu. Supaya agregat golnya. Iya, agregat golnya akan berbicara juga nanti. Kalau menurut gue kayaknya di pertandingan pertama lawan Arab Saudi kita akan kalah ya. Tapi dengan skor yang harapannya seperti kata Mas Firzi tadi nggak telak-telak amat gitu. Jadi kita juga ada pembelajaran yang bagus juga di sana. Dan biasanya pertandingan pertama tuh masih banyak nervousnya pemain-pemain, apalagi kita main away.
Secara atmosfer pun pasti berbeda, jadi akan ada tekanan tersendiri. Agak berat sih buat nyolong poin di Arab Saudi. Walaupun ya seri bisa sebenarnya, tapi berat lagi-lagi. Berat tapi asa itu masih ada ya. Ya, lawan Australia mungkin akan lebih besar kansnya karena kita main di kandang. Ya, semoga itu bisa tercapai ya. Minimal 2 poin lah. 2 poin, Minimal 2 poin semoga. lah. Good Kalau bisa dapat 2 poin kayaknya untuk Semoga. melengkapi pertandingan Ya. selanjutnya kita punya modal nantinya. Go. Kita tutup DP hari ini. Terima kasih banyak Mas Rizal, Thank you, Mas Fly. Firzi, Mas Diego. Terima Kita kasih. ngobrol banyak di KPI nanti. Oke dong, pasti. Gue juga pengen berterima kasih nih Jebret Tim sama Awi, yaitu sponsor minuman kita, dan juga PT Mitsindo Visual Pratama. Nah, jangan lupa juga buat Jebret Tim semua dukung jagoan kalian di Santini Jebret Media Award 2024. Caranya gampang banget, kalian langsung aja masuk ke website jebretmedia.com, kalian langsung voting di sana ke 21 nominasi ini. Karena nantinya acara puncak akan diadakan di tanggal 26 September 2024. Selamat weekend teman-teman. Di hari Minggu nanti kita akan temenin kalian dari live reaction Indonesia menghadapi Korea dan juga Manchester United menghadapi Liverpool. Happy weekend, Jebret Tim. Bye-bye. Hai. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.